warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novikal Faturama dari kelas 12 APHP 3. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu dengan tentang Orde Baru. Izin Ibu, mau mewawancarai Ibu tentang Orde Baru, apakah Ibu bersedia? Oke, saya bersedia, tapi akan saya jawab sekenanya yang saya tahu dan saya ingat di saat saya sekolah dulu. Ya, Bu. Tidak apa-apa. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Eni Widyani, sarjana pendidikan. Baik. Jabatan Ibu? Saya kebetulan sekarang ini menjadi kepala sekolah di Pos PAUD Terate, Desa Karangduren. Baik. Mohon izin mau tahu umur Ibu berapa? Umur saya ada 56 tahun. Oke, kita mulai ya Ibu. Kebijakan Orde Baru seperti apa pada masa dulu? Kebijakan Orde Baru di masa zamannya Soeharto adalah bertujuan menjaga stabilitas keekonomi dan juga untuk meningkatkan pembangunan nasional. Contohnya di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial. Di bidang politik yang dulunya begitu banyak partai, dipersempit menjadi 3 partai, yaitu Partai P3, PDI, dan Golkar. Untuk di bidang ekonomi, program Repelita dan juga tentang trilogi pembangunan. Di bidang sosial, itu dengan adanya pelatihan-pelatihan P4 dan juga tentang program transmigrasi. Pada saat itu marak sekali adanya transmigrasi dan kebetulan itu saudara saya sendiri, kakak sepupu saya berangkat transmigrasi. Alhamdulillah di sana mengolah tanah, mengolah ladang yang begitu gersang, begitu banyaknya rerumputan alang ilalang. Sampai sekarang alhamdulillah berhasil sampai beranak pinak beliaunya dan juga diturunkan kepada anak cucunya. Alhamdulillah dia juga bisa merasakan akan adanya program transmigrasi yang sukses untuk Indonesia pada saat itu dan sekarang. Baik, Bu. Kelebihan Orde Baru pada masa dulu bagaimana, Bu? Kelebihannya yaitu ekonomi sangat berkembang, pembangunan infrastruktur meningkat, yang dulunya jalan masih sulit, dengan adanya Orde Baru dibangunlah jalan tol kan. Makanya jalan tol itu pertama kali itu saat adanya Presiden Soeharto. Terus inflasi berhasil ditekan. Saat itu untuk kendaraan juga enggak seperti sekarang. Dulu itu satu rumah cukup satu kendaraan, satu motor, enggak seperti sekarang. Motor di jalanan seperti rempeyek. Kalau dulu enggak, karena apa? Inflasi untuk Indonesia masih sangat ditekan sehingga pemerintahan dan juga kondisi ekonomi sangat bagus. Terus stabilitas keamanan juga lebih terjaga. Dulu tidak seperti sekarang, sebentar-sebentar ada kejadian-kejadian. Dan juga dulu itu ronda, pos-pos ronda didirikan pada saat Orde Baru, sehingga setiap malam ada yang piket, jaga, dan juga kentongan dihidupkan. Kalau sekarang kan tidak lagi ya, karena mungkin karena sudah adanya HP. Kalau dulu kentongan itu untuk menjaga keamanan, sehingga ada artinya. Kentong 1 apa, kentong 2 apa, 3 dan 4 itu apa. Sehingga pada masa itu, seperti kita saat itu masih sekolah di SD, itu sangat-sangat merasakan dan juga harus hafal dari arti dari setiap kentong yang ditabuh oleh masyarakat kalau ada kejadian-kejadian. Itu seperti itu. Oke, baik, Bu. Kekurangan Orde Baru dari masa dulu seperti apa? Pada saat itu kekurangannya ya tidak, masyarakat itu tidak bisa bebas berpendapat.
sering terjadi KKN. Misalnya dalam satu kantor atau perusahaan menerima karyawan, menerima lowongan hanya saudaranya yang bisa diambil, sedangkan orang lain yang tidak punya relasi di dalamnya sulit untuk bisa masuk. Itu seperti itu. Oke. Kondisi ekonomi dari dulu bagaimana Bu pada masa Soeharto? Kondisi ekonomi waktu itu ya, ekonomi sangat-sangat ada pertumbuhan dan pembangunan yang pesat. Pada saat itu inflasi berhasil ditekan, serta ada program pembangunan seperti Repelita itu tersendiri. Oke. Kondisi moneter dari dulu? Kondisi moneter dari dulu ya, gimana sih ya? Waktu itu sangat-sangat bagus, tapi di tahun 1997 sampai 1998 kondisi moneter Indonesia sangat rapuh. Di situ terjadinya krisis moneter, harga-harga naik, nilai rupiah sangat rendah, perusahaan banyak yang bangkrut, dan juga nilai saham juga sangat turun. Itu seperti itu. Oke, baik. Kondisi pertanian pada masa Soeharto bagaimana? Kalau kondisi pertanian pada masa itu, Presiden Soeharto itu sangat mendukung sekali. Sering turun ke masyarakat saat panen, dan pada saat itu untuk orang atau dari kontraktor-kontraktor yang mau membangun perumahan di wilayah-wilayah yang produktif seperti sawah-sawah yang produktif itu dilarang. Sebabnya apa? Sebabnya Indonesia itu kan sebagian besar kan wilayah pertanian. Coba kalau semua lahan di pertanian itu dibuat perumahan atau bangunan, nanti bangsa Indonesia sendiri nanti akan kekurangan pangan. Jadi saat Orde Baru, Bapak Presiden Soeharto itu sangat mendukung dengan adanya pertanian dan sangat melindungi para petani. Itu seperti itu. Kenapa dulu banyak demo mahasiswa pada masa Orde Baru? Demo mahasiswa pada zaman itu ya karena mereka untuk meluangkan kalimat, untuk protes pun sangat-sangat dibatasi. Banyak KKN terjadi di mana-mana, dan juga banyak kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Jadi namanya juga pemuda ya, pemuda selalu berpikir dengan analisanya mereka sendiri, logikanya mereka sendiri, tanpa memikir akibat dan dari apa yang mereka perbuat. Oke. Baik, terima kasih Ibu wawancaranya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan nantinya bisa sukses ke depan. Amin. Jangan suka demo ya. Oke. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.